Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat datang, selamat beribadah di GKI San Francisco. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Almighty and everlasting God, on this Trinity Sunday, we come before you in awe and gratitude. You are Father, Son, and Holy Spirit. There is one, perfect in unity and love. As we gather in your name, open our hearts to the mystery of the nature and beauty of your presence. Help us to worship you with reverence, to listen with humility, and to serve with joy. We honor you, Lord, our Creator and our Redeemer. We pray in the name of your Son, Jesus Christ, our Savior. Amen. Amin. Jemaat diangkat, diajak yang berdiri. Mari kita naikkan pujian datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Kehadiran Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Mari nyanyikan pujian bagi Allah. Bersukacitalah di hadiratnya, sebab Dia adalah Allah kita, bagi Bapa bagi anak-anak yatim, dan pembela bagi semua yang membutuhkan perlindungan. Dia yang memberi rumah bagi orang yang kesepian dan membebaskan orang yang tertegun. Pujilah Tuhan Allah keselamatan kita, yang menopang dan menguatkan kita hari demi hari. Mari menyembah Allah bersama-sama.
Singing glory, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Oh my brother, praise the Lord. Hallelujah. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Singing glory. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah dari Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mari diajak duduk kembali. Nas pembuka terambil dari Yakobus 1 ayat 17 sampai 18. Bunyinya demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, dibentukkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Terima kasih ya Bapa di surga atas segala kebaikan dan rahmat-Mu di dalam hidup kami. Batu penjuru gereja. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan murka darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Gereja takkan punah selama-lamanya, dibimbing tangan Tuhan, dibela kasih-Nya, ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya. Bertahanlah jemaat dan jaya mulia. Dengan rendah hati,
marilah kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan. Bapa kami yang di surga, Engkau tahu apa yang terbaik buat kami. Tetapi seringkali kami hanya mau mengikuti jalan kami sendiri, ketimbang mengikuti jalan-Mu yang kudus. Ampunilah kami ketika kami memalingkan wajah kami daripada-Mu. Ampunilah kami saat kami tidak menyadari kasih Bapa yang agung. Kami selalu memberikan kami arahan yang baik. Berbelas kasihanlah kepada kami, Tuhan, dan perbaharuilah kami untuk mengikuti Engkau. Bapa kami yang di surga, kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Sang Juru Selamat dan Penebus kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pass me not, O gentle Savior. Pass me not, O gentle Savior. Hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. As the only in thy merit, would I seek thy face. Heal my wounded, broken spirit. Save me by thy grace. Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Jemaat yang ajak bangkit berdiri. Berita anugerah terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 18, bunyinya demikian. Tuhan itu seperti Bapa kepada kita semua, berbelas kasih dan baik hatinya, penuh dengan cinta yang tak terbatas. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita.
dad? Okay, good. But at least you are doing something good. Excuse me, I just want to get my prop here today. Okay, so you know what this is? This is a magic bag. No, this is not a magic bag. You know what this is? It's a what? A bag, yeah. What kind of bag is this? A tool bag, that's right. This belongs to me. You know what tool bags consist of? What's the inside of it? Tool. You just call it tool. Yeah, what kind of tool? Screwdriver, that's right. I got a hammer. I got a measure tape. This is very useful. I can measure the size of your head by doing this, okay? And I got hammer. Of course, I got a drill. Ooh, this is fun. Power. Opa Rustam over there is so jealous of me. And screwdriver. So this is the thing. I'm bringing this because I want to tell you this. When I was little, my dad used to carry something like this as well. So this is the thing, as my father liked to fix things, okay? So whenever there's a problem around the house, like plumbing problem, like electrical problem, he's always grab his tool bag, okay? And then he walk around the house and try to fix things. So sometimes he just chisel something, sometimes he just connect things, cut something, and fix, and trying to prop things into its place and so on and so forth. So he's somewhat handy, even though he's not too handy, but he's handy enough to get by for all the regular fixing that needs to be done. So this is the thing, when I was little, I used to follow my dad, and I love to watch him do things. Okay, so when he pounds, when he uses hammer and with the chisel and try to fix the broken door, I mimic him, I copied him. Of course, sometimes I just and then sometimes without him noticing, I grab his hammer and start pounding without knowing what I'm pounding over, right? So, and then stop, Vincent, stop it. You're gonna hurt somebody with your hammer. Somebody's crying? Okay, it's over there. Okay, so my dad knows about that, and he bought me a tool bag made out of plastic. Of course, the hammer, it's made out of plastic, so I will not hurt anybody, because I was still little. I don't know the strength, I don't know how dangerous it can be, right? So what I'm trying to say is this: every father, okay, your father carry a toolbox. You know that your father is I think your father is very handy, right? Alex, you remember Alex? Okay, he's pretty handy, right? He loved doing things. But this is the thing, every father has a toolbox. Even though they're not handy with their hands, but they carry a toolbox. And inside their toolbox, there is kindness, there is self-discipline, it's called patience, mercy. So you ask a father here, right? They have toolbox in their heart. It's called spiritual toolbox. And with that toolbox, he teaches you how to be kind, how to be merciful, how to be self-disciplined, how to be faithful, how to be thankful, right? So yeah, your father is teaching you how to give thanks when there's some act of kindness being done upon you, and how you have to treat others with respect and honoring others, especially the elderly. So here you go, your dad is trying to teach you and brought you up into something beautiful, right? So here we have a passage. I believe there is a passage on the Bible here on the screen. Do we have it? Here you go. Let's read it together. The righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him. So a righteous man, I believe your father, all of your fathers are a righteous person, right? Otherwise, they're not going to take you to church, right? Otherwise, they're not going to, you don't need to come to Sunday school. You don't need to have all the faithful lesson about Jesus and God. No. But I believe your dad is trying their best to raise you up
walk in the way of the Lord. And because of that, because of your father, you'll all be blessed by his action. All right? So be grateful today for your father. Be grateful for the example that they're doing. That's right. Amen, brother. All right? So be good with your father. Respect him and give thanks to God for his gift. All right, let's pray. We thank you, Lord Jesus, for fathers, our daddies, our papi, our dads, whoever, whatever we call them. So we are grateful that you have given them to us. So bless these little children so that they know how loving their fathers are and that they can follow their good example. Yes, Lord, our fathers are not perfect fathers, because nobody is perfect. But we know that they're trying their best to embody you in this life. So bless them and ultimately remind us that we have you as our Father in heaven, who always watches over us, who always protects us and guides us in every given situation. We thank you, God, for your guidance, and we thank you for your fathers. Now, Lord, bless our children as they learn more about you in their Sunday school rooms. In Jesus' name we pray. Amen. All right, go. Now, mari kita bersama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita di dalam pembacaan Alkitab. Kami bersyukur Tuhan bila kami diberi kesempatan untuk mempersiapkan hati untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan menjadi kekuatan batin kami untuk melangkah di dalam kehidupan ini, sehingga apapun yang ditanamkan pada hari ini dapat menjadi berbuah di dalam hidup kami sehari-hari. Dan biarlah firman itu menjadi nyata karena kami melakukannya di dalam perbuatan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan.
Siang hari ini saya akan mengajak saudara untuk memikirkan dan merenungkan pemikiran dua orang filsuf terkenal yang memberikan pengamatan mereka kepada kita dan kritik terhadap relasi hubungan kita antar manusia. Pemikiran yang saya harap bisa membantu kita dalam merenungkan dan memahami keindahan dari teks yang baru dibaca oleh Ibu Elona pada siang sore hari ini. Yang pertama, berasal dari seorang filsuf terkenal di abad 19 dari Jerman namanya Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche menyatakan bahwa cinta di dalam hidup keseharian kita, cinta dalam hubungan relasi kita satu dengan yang lain pada dasarnya adalah bentuk keserakahan. Jadi ini sangat mengejutkan. Statement yang diberikan oleh Friedrich Nietzsche ini bahwa cinta dan keserakahan adalah satu sumber dari satu hati yang sama. Bagi Nietzsche, cinta itu tidak semurni yang kita bayangkan, tetapi merupakan ekspresi terselubung dari kehendak untuk berkuasa, keinginan mendalam untuk memiliki dan menguasai orang yang kita cintai atau komunitas yang kita cintai. Jadi agar semuanya tetap berada di dalam wewenang kita, dalam kepemilikan kita, maka kita berkata, aku mencintai. Karena Nietzsche melihat cinta didorong oleh keserakahan dan kekuasaan, ia juga mengakui potensi destruktif dari cinta itu. Cinta dapat dengan mudah berubah menjadi kecemburuan, menjadi obsesi, bahkan kekerasan. Dan itu semuanya adalah tanda bahwa si pecinta itu tidak ingin kehilangan kepemilikannya. Di dalam bukunya yang terkenal Das Zarathustra, Nietzsche menggambarkan bahwa orang yang mencintai dengan sangat mendalam seringkali paling mampu berbuat kejam. Banyak sekali film-film tentang orang yang cinta karena cemburu terus meneror, menyandra orang yang dicintainya. Karena mereka ketakutan, takut kehilangan orang yang dicintainya. Semakin besar keinginan untuk mengendalikan objek cinta, semakin sulit orang tersebut membedakan cinta dan dominasi. Jadi kritik Nietzsche memaksa kita untuk menghadapi sisi gelap dari cinta. Sifat posesifnya, rasa butuhnya, dan potensi cinta untuk menyembunyikan keegoisan. Percaya atau tidak, setiap kita mempunyai kecenderungan manusiawi tersebut, walaupun kita seringkali menutupinya dengan kata-kata cinta. Kalau dipikir-pikir kata-kata Nietzsche ini ada betulnya. Karena kita ini di dalam relasi hubungan kita dengan satu sama lain, dengan berbagai layer, berbagai lapisan hubungan kita, memang ada kecenderungan keserakahan. Keinginan kita untuk mendominasi, keinginan kita untuk mengontrol orang yang kita cintai. Coba saya bisa mengambil banyak sekali contoh di dalam kehidupan. Saya rasa kita semua pernah mengalaminya dalam satu atau dua hal di dalam hidup kita ini. Coba bayangkan seorang yang di dalam hubungan romantis, hubungan asmara. Atau nggak usah itulah, ini kan banyak suami istri. Bagaimana mungkin dari kita juga suami istri sering merasa cemburu satu dengan yang lain, betul nggak? Kadang-kadang kali ini saya ya, pada waktu Fania itu melahirkan anak kami yang pertama, kemudian anak kami yang kedua, saya itu selalu komplain sama Fania. Karena Fania itu lebih sering meluangkan waktu, memberikan waktunya kepada anak saya ketimbang memberikan waktu kepada saya. Seringkali saya ngeluh, kok kamu tidak punya waktu, kamu tuh cintanya kepada anakmu saja. Bukankah aku yang memberikan anak itu kepadamu? Wedian, sekarang itukah balasanmu? Iya, tidak begitu, tidak sedramatis itu, tetapi kurang lebih begitu. Kalau dipikir-pikir, rasa cemburu itu adalah rasa kita ingin mendominasi, kita ingin bagian kita.
Ada perasaan ego di sana, betul nggak? Kalau bagi yang masih berpacaran, siapa yang masih pacaran di sini? Nggak ada satu ya? Oh, yang masih pacaran atau dulu waktu masih pacaran, coba direnungkan. Ketika kita mengungkapkan cinta kita dan kita berkata, I cannot live without you. Wah, lagunya Mariah Carey kan? I cannot live if living is without you. Kelihatannya romantis, kedengarannya romantis, tapi kalau dipikir-pikir, itu adalah kata-kata dominasi, kata-kata yang menyandera orang yang kita cintai. Dengan kata lain, kita ingin berkata kepada orang itu, pada orang yang kita cintai, jangan berani kamu meninggalkan aku. Kalau kamu meninggalkan aku akan mati, aku akan celaka, aku akan hancur lebur. Dan kalau aku hancur lebur, itu salahmu. Betul nggak? Kalau dipikir-pikir, oh iya ya. Dan saya juga pernah ngomong gitu sama Fania. Mungkin saudara pernah memikirkan itu. Atau dalam lapisan lain, dalam situasi lain, seorang tuh menjadi orang tua. Orang tua berkata, aku mencintai anak-anakku. Tetapi di dalam kehendak hatinya, sang orang tua ini menjadi helikopter orang tua, helikopter parents, mengatur segala segi kehidupan anak kita, betul nggak? Saya punya banyak sekali teman yang helikopter mama atau helikopter dad, yang mengontrol. Jadi mereka ingin menentukan siapa yang anak mereka boleh mereka kencani, major apa yang mereka harus lakukan, karir apa yang harus mereka pursue. Semua dilakukan supaya orang tua ini bisa merasakan kebahagiaan anaknya juga. Dalam satu hal memang penting, tetapi bila pada batasan-batasan tertentu orang tua ini telah menjadi figur dominasi di dalam hidup anak. Berhati-hatilah. Kemudian di dalam kehidupan rohani, kita berkata kita cinta Tuhan. Siapa yang berani berkata kami cinta Tuhan, aku cinta Tuhan? Angkat tangan. Cuman 1, 2, 3, semua. Bayangkan, kalau kita cinta Tuhan, apakah kita benar-benar cinta Tuhan? Ataukah aku cinta padamu Tuhan, aku mengasihimu Tuhan, tetapi berkatilah aku, sembuhkanlah aku, berikan aku berkat pada hari ini, selamatkanlah orang tuaku, minta terus, pokoknya aku mencintai asal engkau memberikan aku semuanya ini. Di dalam kehidupan rohani kita, tanpa kita sadar, kita juga selalu melakukan hal-hal dominasi. Dan kita berusaha mendominasi, mengontrol Tuhan dengan doa-doa dan perasaan cinta kita. Hati-hati. Nah ini yang hal yang lain, ini kebanyakan salah ke dosa seorang pendeta. Ini dosa yang saya lakukan adalah kecemburuan saya terhadap jemaat saya. Ketika jemaat saya itu pindah gereja, ya loh, nggak jauh, cuman seberang, wah sakit hatinya. Saya berkata pada diri saya sendiri, aku sudah menginvestasikan waktu, tenaga, dan cinta kepada sang jemaat ini. Kenapa kok tega-teganya dia itu pindah, cuman seberang gereja? Ini terjadi kisah nyata, betul. Jadi saya ingin berusaha keluar dari rasa dominasi itu, dari rasa controlling itu, dari rasa egoisme saya sebagai pastor, sebagai pendeta. Tapi tidak bisa disangkal, itu perasaan seorang manusia, yang saya juga adalah manusia walaupun saya seorang pendeta. Dan banyak sekali contoh-contoh lain yang bisa kita terapkan di dalam kata-kata Nietzsche ini. Saudara bisa menggali sendiri contoh-contohnya. Jadi pada intinya, konsep cinta sebagai bentuk keserakahan menurut Nietzsche bukanlah kecaman sederhana terhadap cinta, melainkan sebuah kritik terhadap jebakan dan motivasi tersembunyi di balik cinta yang kita seringkali dengung-dengungkan. Jadi hati-hati ketika kita berkata, aku cinta padamu, aku mengasihi kamu, apakah di baliknya ada motivasi yang benar-benar atau motivasi agar aku mendapat sesuatu dari cinta yang aku berikan kepada orang lain. Itu dari Nietzsche.
Filsuf kedua yang saya ingin Anda semua renungkan adalah, nah ini nggak jalan nih ya, adalah filsuf bernama Arthur Schopenhauer. Seorang filsuf Jerman juga pada abad ke-19. Dia menggunakan landak atau porcupine ya, dalam sebuah perumpamaan untuk menggambarkan tantangan manusia di dalam relasi hidup berkomunitas. Jadi ceritanya begini. Jadi Arnold Schopenhauer bercerita tentang landak. Tahu kan landak ya? Ya, landak itu ya inilah. Ini buntutnya aja. Jadi bayangkan landak-landak ini hidup di dalam sebuah musim dingin yang menusuk tulang, gitu. Sekelompok landak ini menggigil kedinginan. Nah, secara naluriah mereka akan saling mendekat. Landak satu berkata pada landak yang lain, kamu kedinginan, aku juga kedinginan, marilah kita mendekat supaya kita bisa saling menghangatkan satu dengan yang lain. Tapi ketika mereka mendekat dan sangat dekat untuk menghangatkan tubuh mereka satu dengan yang lain, apa yang terjadi? Duri-durinya saling menusuk. Akhirnya, wah, ini nggak enak, sakit ini. Akhirnya mereka berpisah lagi. Aku nggak mau, kamu menusuk aku. Oh iya, kamu juga menusuk aku kok. Udah kita pisah aja, cerai ya, udah cerai gitu. Tetapi musim dingin terus berlanjut. Musim dingin semakin menusuk tulang. Akhirnya mereka berkata, waduh kalau gini caranya kita bisa mati. Kalau gitu marilah kita bertemu lagi, berdekatan lagi, saling menghangatkan. Lah terjadilah tarian-tarian begitu, mendekat sakit keluar, mendekat sakit keluar gitu kan. Itu yang digambarkan oleh Arthur Schopenhauer. Sampai akhirnya landak-landak ini memikirkan sebuah metode. Mereka membayangkan, bagaimana kalau kita berdekatan just enough. Berdekatan ya enggak usah deket-deket lah. Yang penting anget, ya enggak usah anget-anget lah. Yang penting lumayan anget gitu. Supaya kita semua enggak beku di dalam musim dingin. Akhirnya landak-landak ini ya udahlah, nggak usah deket-deket tapi ya secukupnya. Schopenhauer menceritakan kisah landak-landak ini untuk menggambarkan sesuatu yang sangat manusiawi. Tari ulur. Kita semua alami di dalam relasi hubungan kita dengan manusia lain, betul nggak? Kita semua mendambakan koneksi, betul? Kita semua mendambakan keintiman, betul? Tetapi kita juga takut luka yang akan ditimbulkan dari hubungan intim kita dengan sesama kita. Namun kita juga ingin melindungi ruang pribadi kita juga di dalam ketika kita melakukan hubungan-hubungan yang erat ini. Ada ketegangan yang selalu kita bawa. Dan kerinduan yang untuk dikenal dan naluri untuk melindungi diri kita dari rasa sakit. Inti perumpamaan landak ini adalah pandangan pesimis Schopenhauer tentang sifat manusia. Manusia pada dasarnya egois dan rentan untuk menyakiti satu dengan yang lain. Betul nggak? Walaupun kita ini sangat dekat, suatu hari kita akan dikecewakan dan itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Dan itu kecenderungan yang tidak bisa dihindarkan sebagai manusia. Seberapapun kita dekatnya dengan satu dengan yang lain, kita ini membawa duri-duri kita sendiri seperti landak-landak itu. Kita membawa duri-duri, banyak duri malah. Ketidakkeangkuhan kita, rasa tidak aman kita, egoisme kita, sikap kasar kita, kerapuhan emosional kita bawa di dalam relasi-relasi itu. Makanya setiap kali kita mau mendekat, orang lain mendekat, kita saling menyakiti akhirnya. Ketika itu akhirnya kita menjauh. Kangen lagi, mendekat lagi, menjauh lagi. Sampai akhirnya kita menemukan, ya udahlah, kamu nggak usah deket-deket, aku juga nggak usah deket-deket, yang penting kita berhubungan lewat WA aja. Itu komprominya biasanya ya. Jadi itu, kekecewaan, sakit itu akhirnya terjadi karena sifat manusiawi kita. Nah,
dilema landa ini mungkin lebih relevan di zaman sekarang ini. Di era digital kita berkoneksi, berhubungan lebih dari sebelumnya melalui media sosial. Waduh, pesan instan, teks, ruang kerja kita, ruang kerja virtual. Semakin banyak orang yang merasa lelah secara emosional, kesepian menjadi-jadi. Dan kedekatan kita adalah menjadi kedekatan yang semu. Karena selalu kita menjaga jarak satu dengan yang lain. Dalam banyak hal kita bisa juga menarik banyak contoh dari analogi landa ini. Di Trinity, di gereja saya, banyak ibu-ibu, banyak istri yang komplain sama saya. Karena banyak orang tua di gereja Trinity itu, jadi para istri itu sering mengeluh kepada saya kalau begini, Vincent, my husband is gonna retire. I'm afraid. I don't know what to do with him. Karena apa? Karena suaminya bakal di rumah terus. Kalau di rumah terus nanti dia ngaco kanan kiri, bisa I need my me time, I need my space, gitu. Secinta-cintanya si sang istri ini kepada suaminya, si istri ini juga mendambakan me space, me time. Kalau suaminya di rumah terus, dia nggak punya me time, nggak punya break. Jadi gitu, peristiwa landa ini akhirnya menjadi nyata, betul nggak? Ibu-ibu betul ya? Suami kalau di rumah terus menjengkelkan, enek, ya, kecuali Pak David ya. Wah, Butiur seneng di rumah terus, kelonan pagi siang malam. Di dalam gereja, kehidupan gereja ini juga begitu, ya. Ketika kita menjadi dekat satu sama lain, tapi akhirnya kedekatan kita disalahartikan. Wah, tahu-tahu yang satu kasih nasihat gini, yang satu ngasih nasihat gitu. Oh, kamu kalau gini. Akhirnya kedekatan itu menjadi menyakitkan, karena yang satu tidak mengenal batas. Akhirnya dianggap, ini sudah ramah, ini baik aja, langsung dikasih nasihat, kasih pesan moral dan sebagainya. Akhirnya kita merasa terganggu. Banyak hal yang kita bisa jadikan contoh di dalam analogi landa ini. Sekarang kita beralih kepada bacaan kita pada hari ini. Kisah Rasul 2. Mari kita baca bersama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan koinonia, dalam pemecahan roti dan dalam doa. Kata kunci yang saya ingin Anda semua, saudara jemaat, bawa pulang adalah koinonia. Yang berarti partisipasi yang mendalam, fellowship, persekutuan yang mendalam, kehidupan yang dibagikan bersama. Kontribusi timbal balik dan persekutuan yang sejati ini bukan sekedar persahabatan atau pertemanan atau bersikap ramah, apa kabar gitu. Dan setelah itu sudah apa kabar udah lewat gitu. Ini adalah pembagian hidup, penyerahan hidup yang secara utuh kepada komunitas tersebut. Secara rohani, secara emosional dan secara materi. Dua filsuf yang saya terangkan sebelumnya menunjukkan sisi gelap kita sebagai manusia. Keegoisan kita, kecenderungan egoisme kita yang Nietzsche paparkan, dan kecenderungan kedekatan yang menjadi menyakitkan yang diterangkan oleh Schopenhauer. Namun kisah para Rasul 2 menawarkan visi yang berbeda. Sebuah komunitas yang diubahkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Yang dimungkinkan dan dihadirkan oleh anugerah Tuhan saja. Tanpa Tuhan, komunitas yang luar biasa ini bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam koinonia tidak akan terjadi. Koinonia adalah jawaban Roh Kudus terhadap keserakahan Nietzsche dan ketakutan Schopenhauer. Nietzsche percaya bahwa cinta manusia pada dasarnya mementingkan diri sendiri. Kita mencintai bukan karena siapa orang itu, tetapi karena apa yang bisa mereka berikan, bagaimana apa yang kita bisa dapatkan dari mencintai orang tersebut. Tetapi di dalam kisah Rasul 2 ini, kisah Rasul menjawab Nietzsche dengan berkata, ini loh cinta sejati. Cinta sejati itu dimungkinkan.
bahwa, mari kita baca bersama, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Orang yang percaya, semua yang percaya di dalam komunitas itu menjual harta bukan untuk dipuji, bukan untuk memperoleh kuasa, untuk mendominasi atau mengontrol satu sama lain, melainkan untuk memenuhi kebutuhan sesamanya. Mereka tidak menuntut balas jasa atau kesetiaan. Kasih itu mengalir begitu saja dari pengabdian bersama kepada Kristus, karena mereka percaya Kristus telah mencintai mereka, mengasihi mereka dahulu, sehingga mereka akhirnya konsekuensinya adalah harus mengasihi sesama. Dalam komunitas yang berpusat kepada Kristus, kasih bukanlah tentang memiliki orang lain atau mendominasi, mengontrol orang lain. Tetapi di dalam komunitas Kristus, kita memberikan diri kita tanpa pamrih, tanpa ujung-ujungnya adalah harta, kekayaan, atau berkat, tetapi kita memberikan karena Kristus telah mengasihi kita. Koinonia adalah komunitas berbentuk salib. Karena Kristus telah mati buat kita, aku akan rela mati buat sesamaku. Jadi tanggapan Kisah Rasul 2 terhadap Nietzsche adalah, kasih bisa sungguh tidak mementingkan diri sendiri bila berakar pada sesuatu yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri, yaitu berakar kepada Sang Kristus yang telah memberikan segalanya buat kita. Kisah Rasul 2 juga menanggapi Schopenhauer, dilema landak dalam kehidupan relasi kita. Analogi landak Schopenhauer menyatakan bahwa manusia tidak bisa terlalu dekat tanpa saling melukai. Bahkan dalam cinta, manusia itu saling menusuk satu dengan yang lain dengan duri-duri mereka. Tetapi Kisah Rasul 2 menyatakan bisa kok jemaat itu saling dekat tanpa harus saling melukai. Mari kita baca. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka bertekun dan sehati berkumpul tiap hari. Kalau kita biasanya kalau kita memakai analogi landa, kalau sehari pertama masih bagus, hari kedua ya lumayan lah, hari ketiga udah mulai itu nek-nekan ya. Mulai ini ada ini ngomongnya mulai gak karu-karuan ini. Oh ini mulai gosipan nih. Oh ini mulai kritik-kritik terusan. Ya nggak mau ah. Akhirnya yang hari keempat bubar persekutuannya. Tetapi Kisah Rasul 2 menyatakan bisa orang-orang ini bertemu tiap hari, makan bersama, dan bukan karena kepaksa, tetapi gambarannya adalah dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang mengembirakan, sesuatu yang sangat indah? Mereka bersatu dan gembira. Perbedaannya, tanggapannya adalah terletak pada satu hal, Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah perekat kita antar manusia. Ini adalah karya Allah. Komunitas yang macam ini hanya bisa terjadi kalau Allah sendiri, kalau Roh Kudus sendiri berada di dalam komunitas tersebut. Maka saudara, pada sore hari ini, Kisah Rasul 2 mengajak kita untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Untuk mengevaluasi hubungan kita dengan sesama kita. Apakah kita ini egois? Apakah kita ini telah berlaku egois terhadap sesama? Apakah kita mengatakan, aku cinta gereja Tuhan, tetapi kita bersungut-sungut di dalam pelayanan kita. Oh, aku tidak pernah dikasih terima kasih. Oh, aku tidak pernah dihargai. Apakah kita juga mencintai seseorang karena kita mendambakan sesuatu dari orang yang kita cintai tersebut? Seperti kata Nietzsche, oh itu keserakahan.
Jadi apakah kita harus bertanya kepada kita sendiri, apakah kita membangun komunitas ini berdasarkan apa yang bisa kita dapatkan atau berdasarkan apa yang kita bisa berikan? Pertanyaan kedua, apakah kita takut akan keintiman karena kita takut untuk disakiti? Apakah kita bisa berbagi tanpa memiliki, tanpa mendominasi, tanpa mengontrol? Seringkali kita memberikan, aku berikan persembahan, aku berikan kamu uang, aku berikan kamu wejanganku, dengan catatan aku harus bisa kau hargai, aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Seringkali kita disandera oleh orang-orang tersebut. Hati-hati saudara. Bertanyalah, apakah kita bisa berbagi tanpa memiliki? Dan apakah kita bisa menjadikan Kristus sebagai pusat kasih kita di dalam setiap relasi hubungan kita dengan sesama manusia? Bila ini sesuatu tantangan yang berat buat kita, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan, berdoa dan merendahkan hati di hadapannya untuk meminta, Tuhan, tolong aku. Tolong kami sebagai gereja Tuhan untuk bersatu. Untuk saling dekat tanpa saling menyakiti, saling memberi tanpa saling pamrih. Dan biarlah kami diberkati oleh Roh Kudus Tuhan. Mari bersama-sama kita berusaha untuk menjadi komunitas Kisah Rasul 2 yang didambakan Tuhan di dalam gereja kita dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.
Jemaat diharapkan bangkit berdiri. Saatnya untuk pengakuan iman rasuli. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat harap boleh duduk kembali, silakan. Ya, saya akan membacakan warta jemaat hari ini. Seperti biasa, untuk konsultasi pastoral, jemaat dapat menghubungi Pendeta Vincent di nomor yang tercantum di dalam warta. Dan minggu ini jemaat yang berulang tahun ada banyak. Tanggal 9 Juni kemarin ada adik Erik Gunawan, kayaknya nggak datang hari ini. Oke, lalu ada 11 Juni Bapak Henry Jacob. Happy birthday Ko Henry, untuk Ko Henry dari Cileni. Mana sih? Oh sorry, maaf kebalik. Koko, iya tolong Eci disampaikan. Lalu ini baru anaknya Cileni, Enzel Nur Salim. Happy birthday. Enzelnya ada di youth, nanti bisa disalamatin. Terus yang today birthday juga ada, yaitu Elliot Figar. Yeay. Nanti hari ini juga kita akan mengadakan ulang tahun, acara ulang tahun kecil-kecilan untuk Elliot. Lalu ada rapat jemaat untuk vote 3 pilihan yang dipresentasikan sewaktu 2 minggu lalu di Town Hall, yang vote ini akan diadakan nanti setelah kebaktian. Jadi jemaat harap hadir dalam rapat ini. Jadi setelah kebaktian kita langsung mengadakan vote ini. Jadi kalau bisa yang mau ke WC segala macam cepet-cepet. Jadi nanti biar selesainya lebih cepat karena nanti ada banyak acara lah hari ini. Selain vote, terus nanti ada Happy Father's Day juga hari ini. Sorry lupa. Happy Father's Day tuh semua bapak-bapak yang ada di sini. Kiranya Tuhan berkati, semoga kalian selalu menjadi berkat untuk keluarga kalian. Kemudian ada, Komisi Visi akan mengadakan kegiatan volunteer bagi jemaat yang berumur 8 tahun ke atas di SF Food Bank. Yaitu itu ada alamatnya, yaitu di 900 Pennsylvania Avenue pada hari Sabtu 19 Juli jam 12 siang. Jadi hanya ada 7 spot lagi bagi yang berminat, harap menghubungi Penatua Valentin. Jadi spotnya terbatas, jadi ini tinggal 7 lagi. Jadi kalau yang bisa nih kira-kira dan mau, silahkan hubungi secepatnya. Kemudian ya kotak dan saran seperti biasa, anggota dapat menyampaikan kotak dan saran dapat melalui WhatsApp ke majelis ataupun bisa melalui elektronik, ataupun juga di depan ada meja, ada kertas dan ada boxnya juga, bisa ditulis di situ dan dimasukkan ke kotak saran juga. Oke, untuk info lengkapnya bisa dibaca lagi di warta. Dan hari ini ada yang baru pertama kali datang nggak ya? Kayaknya ada keluarga. Selamat datang kembali keluarganya Jan Figar, mama papanya. Terus kayaknya ada yang baru pertama kali ya? Boleh memperkenalkan diri? Hah, udah? Oh enggak, itu sebelahnya siapa ya? Adanya juga pernah? Oh, oke, jadi selamat datang deh kalau gitu ya untuk keluarganya John Figar. Oke, thank you. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Kiranya kami dapat membawanya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada siang hari ini kami mengucap syukur untuk pemberian-Mu
untuk anugerah-Mu terhadap semua ayah di dalam hidup kami, semua bapak, ayah, daddy yang bisa menjadi panutan di dalam hidup kami. Kami tahu mereka bukan orang-orang yang sempurna, tetapi orang-orang yang Tuhan telah mampukan untuk menjadi seorang yang bisa kami ikuti tingkah lakunya dan perbuatannya. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati para ayah, baik yang masih ada di dalam kehidupan kami atau yang sudah tidak lagi berada di tengah kami. Kiranya anugerah Tuhan melalui diri seorang ayah di dalam hidup kami dapat kami bawa. Biarlah apa yang mereka teladankan buat kami dapat kami teruskan di dalam kehidupan kami ketika kami mendidik anak-anak kami sendiri, di dalam relasi kami, di dalam kehidupan kami berkomunitas dan bergereja dan juga bernegara. Tuhan sendiri yang membawa inspirasi sang ayah itu di dalam hidup kami. Pada hari ini juga kami berdoa untuk rapat jemaat yang akan kami lakukan setelah kebaktian untuk menentukan langkah selanjutnya di dalam pencarian pendeta. Kami juga berdoa untuk rekan sahabat yang berulang tahun pada hari ini dan minggu-minggu yang kemarin, Erik Gunawan, Bapak Henry Jacob, Ansel Nur Salim, Adi Elliot Vigar. Kiranya Tuhan sendiri memberkati mereka secara berlimpah-limpah dengan kesehatan dan karunia untuk memandang Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat di dalam hidup mereka, dan Tuhan yang telah menerapkan kehidupan yang baik buat mereka di masa depan. Tuhan juga berjalan bersama semua saudara kami yang sedang di dalam kesakitan, untuk Ibu Tera, untuk Saudari Yudia, untuk Bang Franco, mereka semua dalam masa-masa pemulihan, dan kiranya Tuhan sendiri menguatkan iman mereka di dalam perjuangan dan memberikan ketabahan di dalam sakit mereka, dan kiranya mereka dapat memandang Tuhan Yesus sendiri sebagai sang pemberi hidup. Juga kepada Om Si yang di dalam lanjut usia, Tuhan memberkati beliau, dan juga Tuhan memberkati Bapak Edi dan Ibu Arlina dalam proses pencarian rumah. Kiranya Tuhan memberkati mereka, dan kiranya proses transisi pindah ke tempat ini dapat menjadi baik karena Tuhan sendiri yang berjalan bersama mereka. Kami juga berdoa untuk kehidupan jemaat, kehidupan kami masing-masing dalam pergumulan kami sehari-hari, kehidupan spiritual kami, kesehatan, pekerjaan, apapun itu Tuhan yang menjadi beban pikiran kami setiap hari. Kiranya Tuhan sendiri yang menilik kami dan memberikan kami kelepasan dan memberikan kami jalan keluar dan memberkati setiap usaha kami, sehingga apa yang kami usahakan tidak menjadi sia-sia karena Tuhan sendiri yang berada di dalam perjuangan kami. Kami juga berdoa buat negara Amerika yang kami cintai ini dalam pergumulannya. Akhir-akhir ini kami melihat sendiri kekerasan yang terjadi dan banyak hal yang membuat hati kami miris. Persoalan-persoalan imigrasi yang masih belum dapat diselesaikan, kekerasan, penembakan, dan hal-hal lain yang menyakitkan dan membuat pikiran kami sumpek dan berbeban berat. Kiranya Tuhan sendiri berjalan bersama pemerintahan Amerika ini. Kiranya mereka dapat berjalan untuk memajukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Amerika, dan juga mengusahakan mengasihi rakyat mereka dan tidak mempromosikan kekuatan dan keserakahan para pemimpinnya. Kiranya Tuhan sendiri berada di dalam pemerintahan ini dan memerintah sendiri melalui tangan-tangan mereka, sehingga keadilan, cinta kasih Tuhan menjadi nyata di dalam kehidupan rakyat Amerika ini. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu berdoa, untuk menyalurkan syafaat kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang mendengar doa kami. Kami menyatukan hati dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kami. Biarlah doa ini menjadi meterai atas doa-doa kami pada hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore Jemaat yang dikasihi Tuhan, telah tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kitab 1 Tawari 29 ayat 17a menyatakan, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Give Thanks. Diundang untuk berdiri. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas segala kasih, pemeliharaan dan berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Ajar kami Bapa untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, baik maupun buruk, sehat maupun senang. Kami mau selalu mengucap syukur karena kami mempunyai Bapa yang sanggup menjawab doa-doa kami lebih dari yang kami pikirkan Bapa. Terimalah persembahan kami pada hari ini, bukan saja persembahan secara materi, tetapi juga kami mau membawa waktu, talenta, dan juga hidup kami untuk-Mu ya Bapa. Biarlah apapun yang kami lakukan pada hari ini dapat menjadi dupa yang harum sehingga kami dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan serikat
saudara. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, teman menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kasih Allah Bapa dan anugerah Tuhan Yesus Kristus dan koinonia Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.